Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ini Bapak Setrial dari SMP Negeri 15 Padang, kemudian Ibu Eni Subiarti dari SMP Negeri 25 Padang, kemudian Ibu Ratnawati dari SMP Negeri 8 Padang, kemudian Ibu Dewi Anggraini dari SMP Negeri 1 Padang. Seterusnya yang kami hormati Bapak Ibu Wakil dari SMP Negeri 1, SMP Negeri 7, SMP Negeri 8, SMP Negeri 25 dan SMP Negeri 31, beserta Bapak Ibu komite pembelajar di masing-masing sekolah, dan seterusnya Bapak Ibu wakil, para wakil SMP Negeri 5 Padang, kemudian Bapak Ibu guru komite pembelajar SMP Negeri 5 Padang. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sejuk ini kita bisa berkumpul di SMP Negeri 5 Padang dalam rangka melaksanakan salah satu tugas yang diberikan oleh Dinas Pendidikan kepada kita bersama, yaitu terkait dengan pengimpasan implementasi kurikulum Merdeka. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini hendaknya mendapat berkah, hendaknya menjadi amal ibadah bagi kita semua dan berjalan dengan lancar, dengan tertib dan sukses dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Selawat berikan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama izinkan kami atas nama keluarga besar SMP Negeri 5 Padang mengucapkan selamat datang di SMP Negeri 5 Padang, sekolah yang mungkin bagi sebagian orang masih sulit mencarinya. Kami kemarin karena mengumpul buku di sini disuruh, jadi banyak juga guru-guru ini bertanya, di mana SMP 5 itu Pak? Jadi guru-guru sendiri masih ada aja yang belum familiar gitu di SMP 5. Jadi Bapak Ibu, memang sekolah kita ini ya dulu namanya SMP Tengsau, SMP Tengah Sawah. Tapi itu dulu. Kalau dulunya betul, SMP 1, SMP 5 ini adalah filialnya SMP 1. Dia berdiri 1962. Jadi dulu SMP 5 ini adiknya SMP 1. SMP 1 itu pagi belajarnya, SMP 5 sore. Sama gedungnya di Sudirman sana dulu. Baru pindah ke SMP 5 sekarang ini sekitar tahun 1975. Jadi dulu dari 75 itu, karena memang di sini dulu 75 itu menurut cerita yang ditulis oleh kepala sekolah, dulu memang di sekitar sini baru Tengah Sawah. Ini bernamalah SMP 5 ini dulu SMP Tengsau, SMP Tengah Sawah. Sampai sekarang masih ada sawahnya di belakang sana. Jadi memang letaknya agak sedikit ke tengah, apa namanya, gak tersuruh kece busra agak tersuruh sedikit. Tidak seperti SMP 1 yang di pinggir jalan, atau di SMP 7 yang di pinggir jalan, atau di SMP 31 atau SMP 15 yang turun dari apa namanya, Tansuang atau dada atau jauh pasien itu di jalan itu bisa aja kan. Mau lewat pasien bisa aja kan. Atau Bu Dewi, Bu Dewi tagak di tepi gerbang itu nampak gitu kan. Kalau kami agak tersuruh ke dalam sedikit. Ya itulah sekolah kami ini, SMP Negeri 5 Padang yang Bapak Ibu mungkin ada yang pertama kali datang ke sini, Bapak Ibu.
Ibu baru ketemu. Alhamdulillah. Pak Ki baru ketemu Pak Ki. Dasar lu Pak Ki. Kalau ibu-ibu dan Pak Oki yang baru pertama mungkin Pak Oki pantun lah segitu. Pantunnya mulai go. Buahku ini buah mangga, enak dimakan bersama-sama. Selamat datang kepada Bapak Ibu di SMP Negeri 5. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya senang dan bahagia. Awal lagi semua pantun nunggu sih. Dua pantun saya ini yang gitu. Bego lah, dipikir dulu. Kalau mau bukan jokinya mau ini. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah kita, Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sekolah kita ini di SMP Negeri 5 Padang dalam kegiatan pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu, kebetulan ini saya sampaikan disclaimer dulu ya. Kalau orang menggalih pakai disclaimer ya Bos Raf, Pak Bos, atau orang posting biasanya kan ada disclaimer gitu. Disclaimernya bisa Bapak Ibu baca. Berbagi bukan karena merasa lebih baik. Indah lo kami tagak di Mungko, Beko, ada Bapak Ibu guru kami dari komite pembelajar berbagi sedikit, bukan bermaksud ini, bukan ini Bapak Ibu. Berbagi bukan karena merasa lebih baik, tapi karena ingin saling menguatkan. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita ada kegiatan berbagi praktik baik nanti terkait implementasi kurikulum Merdeka. Bukan tempatnya di SMP 5 sebagai sekolah penggerak, bukan karena SMP 5 kok lebih baik dari Bapak Ibu, tapi karena kami hanya ingin saling menguatkan, maju bersama. Bos Roh mau tepuk tangan. Tepuk tangan. Kami orang SMP, orang SMP 5 kok yang ingin agak lebih, kalau istilah Pak Bos, tawaduk. Harus tawaduk kan begitu. Kalau kece orang Minang mangece itu di bawah-bawah mandi, mandi di tepi-tepi, jangan sampai ke tangan sekali. Supaya kata-kata itu dicubol langsung kolam yang berapa meter yang paling dalam itu tuh. Yang guru olahraga. Baru berenang langsung ke kolam dan dalam itu nak WC ya. Kironya dapet jurus ilmu batu gitu, langsung tenggelam. Kayak Pak, ikut koordinator. Sorry Pak Al. Koordinator MGMP PJOK kironya sampai ampuh. Maaf Pak Al, mau celik kamu lupa Pak Al. Kayak batu gitu Pak Al. Maaf Pak Al. Maka Bapak Ibu kami disclaimer dulu. Kami berbagi praktik baik di hadapan Bapak Ibu nanti tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tidak merasa kami ini sebagai sekolah penggerak sudah lebih bagus dari Bapak Ibu, tidak. Hanya kita ingin berbagi bersama untuk saling menguatkan. Bapak Ibu kita terbuka, yang berlebih silakan bagi, yang kurang silakan diambil, saling melengkapi supaya kita bisa maju bersama. Jadi sebelum guru-guru disuruh mengunyah PMM, kami dulu sudah disuruh dijajal untuk mengerjakan materi-materi yang ada di PMM itu. Oleh yang dimotori oleh 6 orang guru penggerak, oleh 6 orang komite pembelajar. Jadi yang dilatih 6 orang ini, 6 komite pembelajar, kemudian 6 orang inilah yang nanti mengimbaskan kepada kawan-kawan yang lain. Jadi persiapan kami jadi sekolah penggerak sebenarnya juga tidak terlalu banyak-banyak. Jadi Bapak Ibu mungkin agak berbeda dengan program-program yang lain ya Bapak Ibu ya. Kalau program-program yang lain mungkin agak lebih banyak pembekalannya,
malah mungkin kalau dulu saya diundang ke Jakarta juga mungkin, kalau sekolah penggerak mungkin tidak seberuntung itu, apalagi sekolah penggerak di masa Covid. Nah, kami diberi pelatihan hanya bersifat daring, dan keunggulannya ya kalau boleh dicari-cari juga keunggulan sekolah penggerak ini. Untungnya mungkin manangnya sekitarnya di dana senyor di sana ini Pak Topik. Kalau melihatnya Bapak Ibu, tugasnya di depan ini, mohon maaf, silakan Bapak Ibu tuliskan secara ringkas saja apa yang perlu kita ketahui terkait dengan judul yang ada pada kelompok Bapak Ibu. Kalau kelompok asesmen, buatkanlah keringkasannya sebagus mungkin. Kalau kelompok CP, TP, ATP, tuliskanlah mau 1 lembar, mau 2 lembar, silakan. Bapak Ibu sambil bekerja, silakan kepada Bapak Ibu mencicipi snack yang sudah disediakan. Dan air putih ada di posisi belakang. Itu maksudnya, itu bentuk-bentuknya. Bapak Ibu tebak nanti di akhir apa kira-kira nama modelnya. Kalau sudah siap, sekarang Bapak Ibu di kelompok masing-masing tetapkan 2 orang yang akan tinggal di kelompok Bapak Ibu. 3 orang nanti akan berjalan ke kelompok lain. 2 orang tinggal di kelompok masing-masing. Idealnya kita tempel di dinding, tapi karena dinding kita kurang memadai sekarang, kita minta saja 1 anggota kelompok coba pegang 1. Pegang 1, kemudian yang 1 lagi tukang jelaskan apa yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian yang lain silakan berkunjung, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berkunjung ke kelompok lain. Silakan Bapak Ibu. Silakan mungkin ada yang kurang ditambah gitu, atau ditanyakan. Pembelajaran dimulai. Yang kalau untuk yang tes boleh seperti gambar yang ada semu. Jadi baik Bapak Ibu, sekarang saya mau minta, mohon Bapak Ibu kesediaannya, mungkin 1 atau 2 orang yang bisa menjelaskan apa saja yang Bapak Ibu peroleh di kelompok lain. Baik, terima kasih Pak Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model pembelajaran yang diaplikasikan oleh Pak Jun ini cukup menarik sekali bagi kita bersama, sehingga kita bisa berkeliling melihat materi-materi yang disajikan oleh kelompok-kelompok pembelajar. Di sini ada beberapa kelompok yang membahas tentang capaian pembelajaran, ATP, tujuan pembelajaran, kemudian model pembelajaran, kemudian P5, modul ajar, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Secara umum sudah kami sudah mendapat gambaran terkait dengan materi-materi yang disajikan dalam kertas. Namun yang menarik bagi saya di sini adalah model pembelajaran oleh kelompok berdiferensiasi. Oke, ternyata langkah-langkah kita dalam menentukan model pembelajaran itu salah satunya adalah melihat kita kenali siswa tersebut. Mungkin cara mengenal siswa bisa dengan tes diagnostik, kemudian baru setelah itu kita tentukan kira-kira model atau strategi apa yang cocok untuk siswa. Maksudnya kita sudah mendapat kesimpulan bahwasanya mayoritas dari siswa yang kita ajar adalah
memiliki gaya belajar kinestetik, mungkin cara-cara seperti ini yang diaplikasikan oleh Pak Jun ini sangat cocok sekali bagi siswa-siswa kita yang suka jalan, yang suka bergerak dan sebagainya. Dengan seperti itu, insya Allah proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran akan mudah tercapai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lakukan ada asesmen diagnostik, kemudian formatif, sumatif, kemudian pada kelompok proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kita juga mendapat gambaran apa itu profil pelajar Pancasila. Kemudian dari kelompok modul pembelajaran kami mendapatkan ilmunya itu apa-apa saja yang harus ada pada modul pembelajaran, mulai dari identitas sampai terakhir ada refleksi. Bu Musda sangat memaparkan semua isi kelompok ini, Bapak Ibu, dari masing-masing kelompok. Alhamdulillah, terima kasih. Kita siapkan sunatnya hadiah ini. Pak Deka, Bu Musda, mohon ke depan. Kira-kira minta lah ke Pak Taufik menyerahkan. Kemudian di Bu Nirza supaya suami Ibu. Ceng lah. Ceng jadi. Raja di calian pojok Pak nampak judulnya sini. Guru ke siswa saja namun interaktif, dan juga terkait dengan rutinitas di kelas. Mungkin rutinitas di kelas ini diawali dengan kesepakatan kelas ya, apa namanya Bu Irma? Kesepakatan kelas ya, keyakinan kelas ya, itu sudah diawali di awal. Nah, elemen dari pembelajaran diferensiasi ini kita bisa membedakan pembelajaran kita baik dari segi kontennya atau materi yang kita sajikan ke siswa. Kita bisa bedakan berdasarkan dari gaya belajar siswa kita, kemudian berdasarkan minatnya, kemudian dari segi produk yang dihasilkan oleh anak, misalnya apakah tugas-tugas ya. Nah, kita bisa bedakan apakah nanti berbentuk tugas itu bentuk gambar kah, berbentuk apa, nanti akan dicontohkan sama Bu Irma nanti. Apakah tugas itu harus tertulis kah, atau mereka tidak bosan dengan menulis, misalnya mereka ingin menyampaikan sendiri cara di sana, silakan. Kemudian juga dari iklim belajarnya. Nah, yang pertama, sebelum saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya terlebih dulu melaksanakan asesmen diagnostik yang terdiri dari dua, kognitif dan non-kognitif. Dan untuk asesmen diagnostik kognitif, itu saya lakukan dengan tujuan untuk menentukan kesiapan anak belajar, kemudian kemampuan awal yang diperoleh si anak. Kemudian untuk asesmen diagnostik non-kognitif, itu tujuannya saya ingin menentukan gaya belajar si anak, nanti sudah kami berkoordinasi dengan guru BK, kemudian juga minat belajar si anak. Nah, setelah saya melakukan baik asesmen diagnostik kognitif maupun non-kognitif, saya perolehlah pemetaan anak nanti, dapatlah saya peroleh persentase. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat dengan jelas. Nah, ketika saya tentunya saya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya bagaimana nanti menyusun asesmen ya. Nah, setelah saya membuat lebih dulu asesmen, asesmen diagnostik non kognitif dan juga yang kognitifnya. Dan di sini bisa Bapak Ibu lihat, setelah saya menganalisis ya tes diagnosis kognitif, dapatlah nantinya saya bentuk dalam bentuk diagram. Dan ini udah pemetaan, saya pemetakan anak itu pada 3 ranah. Nah, dari hasil tes apanya ya, tes diagnostis yang kognitifnya, yang 3 ranah. Yang pertama, anak yang belum berkembang ya, siapakah siswa itu, bagaimana dia belajar di rumah, kemudian dengan siapa dia tinggal, itu termasuk dalam kategori non kognitif yang akan datanya itu didapat dari guru BK.
yang kognitif itu pertanyaannya singkat saja Bapak Ibu. Misalnya berkaitan dengan materi, ada nanti istilahnya mungkin bisa digabung, disangkutkan dengan pertanyaan pemantik ya Bu. Bisa jadi ke situ merangsang siswa kita sejauh mana dia sudah paham tentang topik akan kita bahas. Nah nanti dari hasil asesmen yang kognitif itu kita akan tahu bahwa ada beberapa orang yang sudah paham materi kita, ada yang belum, ada yang menengah. Nah bukan artinya kita nanti akan melompokkan sesama yang sudah paham, tidak. Nah, sebaiknya memang kalau menurut saya, walaupun ini belum ada ilmu yang menyatakan bahwa ini harus seperti ini, tapi menurut saya adalah sebaiknya kelompok itu heterogen. Karena seperti di sekolah saya, kalau BK walaupun tidak ada mata pelajaran yang jelas, kami kan juga ada masuk kelas Bapak Ibu, itu dilihat kayak marketplace tadi, itu udah kebanyakan anak-anak yang kinestetik gaya belajarnya, dia sukanya memang jalan-jalan, tapi dapatnya nggak ada. Ini jalan si buah jalan, mangga tuh, mangga dua, saya gitu. Tapi nanti di saat ditanya, apa sih konsepnya, dia nggak tahu, nggak ada yang dapat. Cuman memang kembali tadi adalah kurikulum merdeka itu buat anak bisa senang dulu belajar, bukan dari hasil. Ya, jadi itu sepertinya konsep-konsep yang harus kita dudukkan dulu. Kita tidak membentuk kelompoknya itu yang hebat sama yang hebat, tidak. Yang menengah itu bingung ini kapan pandai Bapak Ibu. Setidaknya nanti dalam pembagian kelompok yang menengah ada 3 nanti anggota di dalam satu kelompok, ada yang low, ada yang middle, ada yang high. Nah, berdoa dimulai. Langkah pertama itu kedua tangan kita diletakkan di atas paha. Terus tarik nafas dalam-dalam. Nah, selama 2 kali. Kemudian hembuskan nafas kita pelan-pelan sekali selama 2 kali. Terus sudah selesai. Bisa dimulai nak? Ya. Dan ini dengan musik. Ya. Siap ya nak?
selesai. Bisa dimulai nak? Ya. Dan ini dengan musik. Ya. Siap ya anak? Lepaskan. Bagaimana anda semuanya? Siapa yang bisa mengungkapkan perasaannya setelah melakukan metode stop tadi? Ya, silakan Janita. Berasa relax dan semangat dan juga Senang. Ya. Apa bisa lagi yang memberikan pendapatnya? Bisa? Ada? Ya, silakan ada. merasa lebih tenang sama damai. Damai ya. Iya. Ada lagi? Pikiran? Ini kamu tunjuk lah. Merasa lebih tenang ya. Relax. Anda semuanya bisa kita mulai saja ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini seperti biasa, yang pertama adalah itu terkait dengan materi ekologi dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya pertama adalah mengidentifikasikan komponen-komponen ekosistem. Yang kedua adalah itu menjelaskan bagaimana interaksi terjadi antara komponen dan ekosistem tersebut. Nah, Anda semuanya untuk itu baiklah perhatikan semuanya video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Silakan disimak ya. Dan setelah Ibu tayangkan nanti, silakan berikan tanggapannya. Ya, bisa dimulai nah. Sebelumnya kita sudah belajar tentang itu klasifikasi makhluk hidup ya. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu kan terdiri dari benda mati dan benda hidup, dan tentunya ada karakteristik masing-masingnya. Nah, karakteristik benda mati itu berbeda dengan makhluk hidup. Nah, apakah kedua makhluk hidup dengan benda mati ini ada keterkaitannya? Ada terjadi interaksi? Makhluk dengan benda mati? Ada. Nah, bentuk interaksinya ini yang terjadi dalam suatu lingkungan itu disebut apakah? Siapa yang tahu? Anda? Bentuk interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, lingkungan yang tak hidupnya itu disebut apa saja? Ya, ekologi. Nah, benar ya? Sarifah? Ekosistem, benar sekali. Benar ya, ekosistem nak ya? Ekosistem ya kan? Nah, tadi kan kita lihat bagaimana ekosistem ya? Satu lingkungan ya, ekosistem tuh. Ekosistem itu adalah suatu bentuk interaksi antara makhluk dengan lingkungannya. Nah, ilmu yang mempelajarinya baru disebut dengan ekologi. Yang disebutkan Janita tadi adalah ekologi. Ilmu yang mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya itu disebut dengan ekologi. Nah, terkait dengan materi tersebut ya, itu makanya kita tadi sudah menyaksikan videonya ya. Nah, kira-kira dari video pembelajaran tentang ekologi dan keanekaragaman hayati di Indonesia, siapa yang bisa memberikan komentarnya, pendapatnya tentang video yang ditonton barusan tadi? Bisakah yang memberikan pendapatnya? Nah, silakan. Ada yang memberikan pendapatnya? Kan tadi kan kita sudah menyaksikan sama-sama ya tayangan video pembelajaran materi ekologi dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, sekarang kita hanya mempelajari komponen-komponennya saja dulu, baru nanti interaksinya. Nah, sekarang kita Ibu, bagaimana pendapat tadi Anda terkait dengan tontonan video pembelajaran tadi? Silakan siapa yang bisa berikan komentarnya. Ada? Apa yang bisa diceritakan di video tadi? Silakan, siapa yang bisa komentar? Ya, silakan cerita. Ya. Ya, benar sekali ya, bagus ya Janita ya, benar. Kita pelajari apa saja itu komponen-komponennya di dalam ekosistem. Untuk itu Anda semuanya, nah ini kan udah membagi kelompoknya ya.
masing-masing kelompok ya. Kelompok 1. Akan dibaca dulu. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ibu berapa dulu? Sakit kamu? Sakit kepalanya? Ya, balik lagi nanti semuanya. Nah, Bu, saya udah tahu nih, saya sudah mengobservasi Bu, kemarin sudah tahu nih. Nah, kalau nggak perlu lagi keluar lingkungan sekolah, nggak apa-apa, langsung aja ngisi. Paham ya? Lanjut, silakan. Oke, kemudian ya dari sekarang dengan ketik nanti keluarnya. Ya, ada apa? Ya langsung diisi, boleh nggak? Nah, untuk mengisinya nanti boleh. Nah, silakan nanti diberi kebebasannya. Bu, saya mau mengisi langsung di APBD-nya. Boleh. Bu, saya langsung. Nah, ini kan ada kertas hadiahnya ya. Bu, saya mau menulisnya kesimpulan di kertas ini ya, Bu. Silakan. Ya, kelompok sama dengan kelompok apa nih? Lihat aja perhatikan lagi. Ada apa nih? Mana? Ini yang satu ini yang pertama kali ya. Keadaannya apa? Kotor. Keras, bersih. Keras yang mau bantu. Nah, peranan apa komponen positif ya, politik ya. Nah, biologi ini kan sudah tadi kan dijelasin dia kan bahwasanya adalah merupakan bagian dari ya yang Indonesia. Nah, ini kita ketemu tadi kan berapa jumlahnya? Ya, ada komponen juga ya penghasil. Udah selesai? Belum ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih. Ya silakan, ada nggak yang mulai dengan apa itu? Hasil pengamatannya di lapangan. Ada? Silakan. Ada yang bertanya? Pas? Ya. Nah, peranan apa komponen positif ya, politik ya. Nah, biologi ini kan sudah tadi kan dijelasin dia kan bahwasanya adalah merupakan bagian dari ya yang Indonesia. Nah, ini kita ketemu tadi kan berapa jumlahnya? Ya, ada komponen juga ya penghasil. Udah selesai? Belum ya? Mencintai. Apa yang tadi yang presentasinya? Ya. Tadi satu mempresentasikan, ya kan? Dan dia memperoleh apa saja komponen dan biotik dan abiotiknya, ya kan? Dan bagaimana keadaannya. Nah, baik, perhatikan. Nah, materi kita itulah yang kita pelajari, yaitu tentang ekologi
itulah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo beri tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Lutfi? Dari pembelajaran kita hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa bagian-bagian dari ekosistem untuk mengidentifikasi apa itu ekosistem, apa yang dimaksud dengan bagian lingkungan biotik dan abiotik, dan apa saja pokoknya. Iya, bagus sekali. Ya, jadi siswa kita pelajaran kita hari ini adalah komponen